Cie, Mas Agung. Agung Properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan ya di tengah hiruk pikuk yang hari ini kita bisa saksikan bersama. Ini adalah satu kenikmatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, di mana di dalam kondisi social distance ini kita masih bisa mendengarkan tausiah dari guru-guru kita secara langsung. Tentu ini adalah kenikmatan yang tidak bisa kita bayar dengan apapun nanti di sisi Allah. Semoga Allah ridho atas apa yang telah diberikannya kepada kita. Dan begitu pun kita juga ridho atas apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allah, beserta para keluarganya, juga bagi para sahabat-sahabatnya, juga bagi para pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di dalam ajaran yang beliau bawa. Kita berharap kita termasuk orang-orang yang berada di bawah panjinya Rasul Aliwa, yang insya Allah nanti setiap bulan Ramadan itu sering kita akan mendengarkan doa itu, bahwa setiap orang-orang umat Rasulullah SAW itu nanti akan dikumpulkan di bawah panji Aliwa di padang mahsyar itu, di mana panji Aliwa itu adalah panji yang background putih, tulisannya warna hitam, itu adalah panji Aliwa. Dan tentu kita berharap menjadi orang-orang yang beruntung. Baik, tidak panjang lebar, alhamdulillah ini adalah perdana di Depok, MTR Kota Depok. Kita akan sama-sama mendengarkan program OIL yang diadakan di MTR. Saya yakin ini program di seluruh Indonesia, online Islamic Learning ini, dan masing-masing korda itu adalah memiliki waktu sendiri-sendiri ya. Khusus Depok itu setiap hari Selasa insya Allah jam 4 sampai menjelang maghrib nanti. Dan untuk perdana ini diisi oleh Ustadz Dede Wahyudin. Beliau adalah ulama, juga pebisnis, juga YouTuber nih kalau nggak salah ya Tat ya. Di YouTube banyak juga sudah itu Ustadz Dede. Baik, tidak panjang lebar, mudah-mudahan Allah ridho. Kita buka dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah yang saya hormati semua rekan-rekan Oil ini ya. Kali ini saya dapat amanat untuk membahas masalah obat. Sepertinya ini relevan ya. Sepertinya memang faktanya relevan. Sampai jam yang sudah disepakati yaitu sekitar 17 lewat 30 lah ya. Kita coba bahas yang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Taubat ya. Taubat ini bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Jadi kalau dicek ya di kamus bahasa Indonesia itu ada kata-kata taubat juga. Memang bahasa Indonesia ini banyak serapan dari bahasa Arab. Kayak taubat itu salah satunya. Kemudian MPR, nah, MPR itu bahasa Arab itu. Majelis itu bahasa Arab. Permusyawaratan, musyawarah itu bahasa Arab. Rakyat, ya rakyat itu bahasa Arab. Dan seterusnya, DPR juga sama. Nah, termasuk dalam hal ini adalah taubat. Taubat itu berasal dari kata taba yatubu tauban. Wa taibun wa tawwabun. Yang bermakna aba yaubu auban bahwa ibun wa awwabun. Maknanya adalah ar-ruju'. Ar-ruju' artinya kembali. Jadi, taubat itu maknanya adalah ar-ruju'. Ya, ar-ruju' itu artinya kembali. Ya. Secara syar'i makna taubat menurut Al-Qadhi Abdul Nabi Al-Ahmad dalam kitab Jami'ul Ulum fi Istilah Hadil Funun halaman 363 adalah an-nadamu 'alal ma'siyati li kauniha ma'siyat. Taubat itu adalah an-nadamu. An-nadamu itu artinya menyesali. Ya. Menyesali perbuatan maksiat. An-nadamu 'alal ma'siyati li kauniha ma'siyatun, disebabkan karena perbuatan tersebut adalah maksiat. Jadi kita menyesali perbuatan kita perbuatan maksiat kita disebabkan karena perbuatan tersebut maksiat. Ada juga yang menyatakan an-nadamu ala ma'siyatin min haitsu hiya ma'siyatun ma'a azmin ay ya'uda ilaiha idza qudira 'alaihi. Taubat itu adalah menyesal atas maksiat dari sisi bahwa perbuatan tersebut adalah maksiat. Ma'azmin, iring dengan azam. Ay ya'uda ilaiha idza qudira 'alaihi. Azam, tekad kuat ya bahwa dia tidak akan kembali. An la ya'uda ilaiha idza qudira. Dia bertekad tidak akan kembali lakukannya lagi walaupun dia mampu. Jadi pertama itu tadi menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena perbuatan tersebut maksiat. Disertai azam, dia nggak akan kembali melakukan lagi meskipun dia mampu untuk melakukan. Itu dalam kitab Mausu'ah Istilah Hadil Ulumil Islam. Jadi taubat tidak disebut taubat ya, adalah menyesal karena perbuatan tersebut misalnya membahayakan diri, membahayakan kehormatan, membahayakan keluarga dan hartanya. Tidak disebut taubat. Misalnya gini, orang taubat dari berhenti memakan riba, itu belum disebut taubat menurut definisi ini kalau dia memahaminya karena riba itu berbahaya buat kehidupan perekonomiannya, buat bisnisnya. Bisnisnya terjungkal, bisnisnya menurun, omsetnya habis semua, habis-habisan. Kemudian dia tobat. Nah, tobatnya itu karena bahaya buat hartanya.
alasan dia tobat karena riba itu nggak bagus, itu belum disebut tobat. Kalau menurut definisi ini. Kenapa? Karena jelas. An-nadamu ala ma'siyat. Menyesal atas perbuatan maksiat likauniha maksiat. Karena disebabkan perbuatan tersebut adalah maksiat. Gitu. Jadi dia meninggalkan riba bukan karena riba itu berbahaya, walaupun faktanya memang demikian, riba itu berbahaya, tapi bukan karena itu. Tapi karena perbuatan itu adalah maksiat. Seorang koruptor misalnya, dia nggak melakukan korupsi lagi, karena takut misalnya jadi OTT. OTT apa ya? Orang tertangkap tangan apa begitu? Ya kan? Takut ditangkap, nanti diberitakan, kemudian menjadi viral, sehingga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya itu menjadi rusak, malu gitu. Nah, ini belum disebut tobat. Ternyata tobat itu dipahami dengan pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah maksiat. Di sini pentingnya kita mengkaji, ngaji. Apakah perbuatan ini maksiat atau tidak? Kemudian taubat bila dinisbahkan kepada hamba, ya, jadi taubat itu bisa dinisbahkan kepada kita, nih, hamba. Bisa juga dinisbahkan kepada Allah. Bila dinisbahkan kepada hamba, berarti kembalinya hamba dari melakukan dosa, ya, pada menyesali perbuatan tersebut dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taubat itu adalah rujuk ila Allah, rujuk ila rahmatillah ta'ala, rujuk ila maghfiratin, kembali kepada ampunan Allah. Jadi kalau taubat dinisbahkan kepada hamba, maknanya adalah kembalinya hamba dari melakukan dosa pada menyesali perbuatan tersebut dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun taubat bila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembalinya nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertaubat. Kalau taubat dinisbahkan kepada Allah, maksudnya kembalinya kasih sayang Allah, kembalinya rahmat Allah kepada kita. Karena pelaku maksiat itu jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Gitu. Artinya jauh dari sifat. Nah, sini perlunya taubat. Ada rahmat, yang namanya maksiat itu ada keberkahan. Nah, bagaimana hukum bertaubat? Ya, para ulama mu'tabarah wal mu'tamada min ahli sunnah wal jamaah menegaskan bahwa hukum bertaubat adalah wajib dan berpahala. Jadi tiap kita ini wajib bertaubat. Jadi, kita taubat, para korobin, orang-orang yang memang dekat dengan Allah, mereka pun bertaubat. Bahkan Nabi pun bertaubat. Nanti kita bahas. Ya, intinya hukum bertaubat adalah wajib. Kemudian apa syarat-syarat taubat? Yang pertama, meninggalkan maksiat dengan segera. Jadi dia tinggalkan maksiat dengan segera. Kedua, ada niat. Kedua, ada azam, ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi pada masa mendatang. Dan yang ketiga adalah menyesali dalam hati, ya, dia menyesal dalam hatinya itu ya, perbuatannya di masa lalu. Jadi dosa masa lalu, kalau kata judul dangdut, dosa masa lalu itu harus disesali, jangan jadi kebanggaan. Kemudian penyesalan tersebut ya, didasari rasa haya, rasa malu, khauf ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ya, mengembalikan harta yang diambil secara zalim kalau dalam maksiatnya itu ada hukul adam, jadi ada hak-hak manusia. Barangkali kita pernah mengambil harta manusia, ini itu jatahnya kita ambil, nah, itu harus dikembalikan itu. Jangan kita tobat mengampun kepada Allah, harta orang masih dikekepin bahaya. Nah, gak boleh itu. Oleh karena itu kagak boleh atau tidak boleh ya, satu,
membenarkan maksiat hanya karena orang tersebut masih muda. Gini maksudnya. Kita ini melihat karena yang rata-rata maksiat itu kan anak muda. Orang tua udah kagak pantas pisan dah maksiat. Gak bawa tanah masih maksiat aja misalnya. Ini harus gini ya. Kemudian kita menganggap maklum aja dia maksiat. Kenapa? Masih muda. Biarin aja. Enggak boleh. Kita membenarkan maksiat hanya karena orang tersebut masih muda. Berarti ketika dia nanti misalnya ya, atau logikanya ketika dia kembali ke muda, dia kan maksiat lagi. Yang kedua, tidak boleh bangga terhadap perbuatan maksiat masa lalu dan menceritakannya diumbar. Aduh Ustaz, saya ini dulu nih aktivis ribawi. Saya itu pakai uang bang sekian miliar. Nggak perlu diceritain itu. Kalau nggak ada kepentingan itu. Kenapa? Karena itu maksiat. Maksiat nggak? Maksiat. Dengan ada rasa kebanggaan. Misalnya. Kemudian kita ceritakan. Jangan. Kenapa? Karena itu aib. Itu kecuali memang ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Misalnya kita ada istilah, perlu penjelasan, ya memang itu harus clear faktanya ya, sebagai manatul hukmi, ya baru kita ceritakan. Tapi kita umbar medsos di mana dengan penuh rasa kebanggaan. Oh, misalnya kita udah hijrah, nah gitu misalnya. Kemudian kita cerita-ceritain. Nah, boleh. Ya. Bagaimana kalau itu buat ibroh? Ya disamarkanlah namanya. Peristiwanya saja. Bukan kitanya. Makanya kita harus bisa menjaga sampai muncul sifat ananiah kita. Ananiah itu apa? Keakuan kita gitu. Sehingga ketika kita berlepas dari situ semua, kita hijrah dan kita merasa lebih baik. Jangan kita dianggap baik karena Allah tutupi aib kita. Kemudian jenis-jenis taubat, yang pertama itu ada yang namanya al-inabah. Al-inabah. Apa itu al-inabah? Bertaubat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kekuasaannya pada diri kita. Jadi kita taubat karena kita takut kepada Allah. Kita paham, misalnya kita nggak mau makan riba setelah kita membaca artikel atau nasihat bagaimana bahayanya para pemakan riba misalnya. Muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis taubat begini namanya jenis taubat al-inabah. Yang kedua, ada yang namanya al-istijabah. Al-istijabah itu bertaubat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini taubatnya orang khusus. Taubatnya orang jarang maksiat gitu. Jadi karena dia kategori levelnya itu muqarrabin, ya, dalam taqarrub Allah itu muqarrabin, orang-orang yang dekat pada Allah. Jangankan yang wajib, ya, sholat berjamaah biasa gitu, dia laksanakan. Yang sunnah aja dia jaga. Kemudian dia suatu saat misalkan meninggalkan kebiasaan sunnah, dan dia malu, ya taubatnya karena malu. Malu ini kenapa? Karena saking dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka makom ini disebut atau jenis taubat ini disebut dengan al-istijabah. Bertobat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama al-inabah, yang kedua al-istijabah. Ya. Nah, itu ada di kitab ya, Mawsu'atu Istilahatil Ulumil Islamiyah 1 halaman 163 jangan dibaca. Kemudian kapan limit ya, atau batas akhir dari taubat ini? Batas akhir taubat adalah selama manusia masih hidup dan belum sakratul maut. Masih hidup, yang masih kelayaban tentang lantung kagak pukul lagu di dunia.
maksudnya masih beraktivitas ya, kita pagi pulang gelap kayak burung sayap. Kayak depan rumah saya ini kesini, rumah saya ini pinggir jalan, katanya lockdown tapi masih ramai. Wah ya, ramai, makin lockdown makin ramai ya, gitulah. Nah, selama kita ini masih hidup dan belum sakratul maut, wajib taubat. Wajib taubat, jangan nungguin pensiun. Taubat kalau nungguin pensiun. Iya, kalau udah sampai pensiun. Belum pensiun, obat. Taubat jangan nungguin nanti aja. Ya, Masya Allah. Wasari'u ila maghfirah. Disuruh kita bersegera untuk menuju ampunan Allah. Inna allaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sebelum nafas sampai di kerongkongan. Jadi ambekannya masih ada. Dia lagi ngap-ngapan, nah udah stop. Pulsanya udah habis, kuotanya udah habis. Selesai udah, dia mau tobat bagaimana juga nggak bisa. Menyesal gimana. Dan itu pasti kita akan alami, Bapak-bapak, Ibu, teman-teman online semua, kita pasti akan mengalami. Kita pasti akan mengalami burgir. Sakratul maut itu pasti akan mengalami. Di absen. Insya Allah, lagi banyak di bawah ini ya, COVID-19. Semoga kita terlindungi semuanya. Pasti kita berusaha yang terbaik ya, dalam ikhtiar sesuai dengan arahan dari para ulama. Bagaimana ikhtiar Islam itu dibahas. Kemudian, ikhwani rahimakumullah, ya, nanti juga ada istilahnya sahibut taubah. Sahibut taubah ini kebanyakan sifat kaum mukmin. Sahibut taubah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Itu Quran surah An-Nur ya, ayat 31. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Ayat 31 ini tentang pergaulan sosial ya. Salah pakai jilbab, izin ke dalam rumah, macamnya lah. Ujung-ujungnya kita disuruh taubat. Ya. Kemudian juga dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhal minasyaitonir ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni. Yang kedua, itu ada yang namanya sahibul inabah. Sahibul inabah. Ini apa ya? Sifat taubatnya para waliullah. Para muqarrabin tadi sudah disinggung. Jadi dia disebut dengan sahibul inabah. Apa itu sahibul inabah? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Itu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Surah ayat itu menggunakan kata-kata khasya, yakhsha. Khasya itu hampir sama dengan khauf, tapi ulama menjelaskan gini. Jadi kalau khasya itu takut secara totalitas, yang diiringi dengan ta'ziman wa takrim, pengagungan dan memuliakan. Itu biasanya menggunakan kata-kata khasya. Yakhshallah. Ya. Ulama, para waliullah itu biasanya disandingkan dengan kata-kata khasya. Menggunakan kata khasyar rahman. Dia takut diiringi dengan rasa ta'ziman wa takrim. Adapun khauf, ya khauf itu rasa takut tapi tidak diiringi dengan rasa memuliakan. Penampakannya gimana? Khasya biasanya dia malah menjauh, malah mendekat. Semakin muncul rasa takutnya dia makin mendekat, makin memuliakan. Tapi kalau khauf itu dia makin menjauh. Ya kita takut COVID-19. Ya.
takut corona. Bukan malah deketin, dicari-cari corona, ya nggak kelihatan lah. Samperin orang yang suspek, orang infected, datang ke rumah sakit. Itu bukan bukan takut namanya. Takut ya berarti dia menjauh, menghindari, cuci tangan. Dan seterusnya lah protokol yang kita jalani. Lockdown termasuk. Saya udah lockdown berapa hari nih? Hampir 2 minggu nih. Lockdown. Bapak-bapak juga mudah-mudahan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sahibul aubah. Sahibul aubah itu sifat taubat para nabi dan para rasul. Jadi nabi dan rasul itu bertaubat. Nabi dan rasul bertaubat. Kalau tadi at-taubah, yang kedua sahibul taubah, yang kedua sahibul inabah, yang ketiga sahibul aubah. Taubah itu pada umumnya kaum mukminin. Dia tobat karena rasa takut kepada Artinya dia tobat. Ada lagi sahibul inabah. Sahibul inabah itu dia tobat ya, karena rasa tobatnya para wali, para muqarrabin. Ya, para wali, para muqarrabin itu kan jarang maksiat, nggak kayak kita kan. Lagu doang gede, jangan maksiat mulu di dunia, nyempitin dunia, membuat dosa deh. Para wali, para muqarrabin itu dia ninggalin amalan sunnahnya, dia tobat, malu kalau wah, sholat duha malamnya nggak tahajud, Allah nggak tahajud, Allah nggak bersolawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahibul aubah itu apa? Ya, sifat taubat para nabi dan rasul. Untuk para nabi itu digunakan istilah kata-kata aubah. Ya, aubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia, ya, maksudnya dia itu Nabi Ayub, dia seorang yang sabar, ya. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga dicek nanti di Quran surah At-Taubah ayat 102. Ya, singkat-singkat saja, udah lewat. Sampai sedikit. Sedikit lagi deh ya. Kemudian tingkatan orang yang bertobat dan istiqomah dalam tobatnya hingga akhir hayat berupaya menebus dosa masa lalu, tidak mengulanginya lagi. Ya, disebut dengan taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha itu dia menyesal, dia istiqomah ya, hingga akhir hayatnya. Kemudian dia berupaya menebus dosa-dosanya itu. Kalau dulu dia sering makan harta orang, dia pulangin, kemudian dia kesedekahin lagi harta dia. Dulu dia sering makan riba, keluarin. Dulu dia sering membuat hoax ya, atau sering membuat cemarkan nama baik orang, dia jaga nama baik orang. Artinya dia berubah lah. Orang yang bertaubat, yang kedua adalah orang yang bertaubat dan istiqomah dalam ketaatan dan meninggalkan seluruh dosa-dosa besar, tapi tetap melakukan dosa-dosa kecil. Tanpa ada azam untuk mengulangi lagi. Setiap melakukan dosa, ia mencela diri sendiri. Jadi orang yang bertaubat, dia istiqomah ya, dalam ketaatan dan meninggalkan seluruh dosa-dosa besar, tapi tetap melakukan dosa-dosa kecil. Nah, ini kayaknya kita ini ya. Riba ditinggalin nih. Coba kita istiqomah. Ya, tapi kita ya masih nih hobi sama dosa-dosa kecil gitu. Dosa-dosa kecil. Apa misalnya bohongin bini. Banyak lah dosa-dosa kecil lah dengan saya. Banyak. Tapi dia di hatinya ada ya. Ya. Tanpa ada azam untuk mengulanginya lagi. Apa nak? Tadi kue aku. Sama Umi. Oke? Ada. Aku lagi ngaji dulu, oke? Mana kue aku tadi sama sini. Udah habis. Ayo dilain sama Umi. Dia sama Umi ya. Sama Umi ya. Aduh, aku ngaji dulu nih. Dulu aku yang ngaji. Lanjut. Sebentar ya. Nah, setiap melakukan dosa, ya, dia mencela dirinya sendiri. Nah, itu bisa dilihat dalam Quran surah An-Nazm
yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia mengetahui tentang kamu. Bentar, aku ngaji dulu ya. Umi, oke? Tadi diambil. Di sini saya mau milih Umi, kita mau milih ya. Sorry penonton, ya begini dah ya, bocah-bocah kecil mah. Lanjut, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Ya, Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Ya, wa a'lamu bimanit taqwa. An-Najm dah, ayat 32 ntar dicek. Yang ketiga adalah orang yang bertaubat dan istiqomah dalam taubatnya dalam beberapa masa, kemudian dikalahkan oleh syahwatnya. Ini kunci nak. Sehingga dengan sengaja melakukan dosa karena kelemahan diri dalam melawan syahwat, tetapi masih taat dan menghindari dosa-dosa lain. Sudah azam untuk taubat, tapi masih menunda-nunda taubatnya karena syahwat. Dia udah azam nih. Ada taubat, maksiat lagi, tapi dia nunda-nunda. Tar aja dah. Nge-Google dulu nih proyek. Nah, gitu. Nanti orang tiga. Okay. Mengeri pada penghujung akhir ayatnya. Apa dah? Aku taruh di meja. Sudah habis. Terus ambil tempatnya. Kayaknya ada. Sebentar pemirsa. Oke, lanjut lagi. Kemudian orang yang bertobat dan istiqomah dalam taubatnya dalam berapa masa? Sebentar. Anak, ya Allah. Nah, Umi lagi beli ya. Ini begini nih kalau apa namanya? Ya, homework ya. Home ngaji. Kalau talim nggak begini ya. Oke. Lanjut guys ya. Guys gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang keempat adalah orang yang bertaubat dan istiqomah dalam taubatnya dalam beberapa masa, kemudian melakukan dosa lagi tanpa adanya bisikan dalam hati untuk taubat kembali dan tanpa ada penyesalan dalam keadaan buruk dalam kesudahan. Su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ya, dia taubat ya, kemudian istiqomah dalam taubatnya, ya beberapa masa dia masih kuat istiqomah, kemudian melakukan dosa lagi. Tapi nggak ada bisikan di dalam hatinya ya, untuk menyesali. Dan nggak ada penyesalan. Ya. Nah, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, ringkasnya demikian. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Jam 17.30, Tat. Sampai 17.30. Oh, 17.30? Iya. Siap. Iya. Silakan dilanjut, Tat. Ada tanya jawab dulu? Nggak ada? Nggak tanya jawab? Mungkin ada yang mau tanya? Ustaz Agung? Silakan. Tidak ada, lanjut dulu. Belum ada, belum. Oke ya. Siap. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian yang pasti kita yakini sebesar apapun dosa kita itu lebih besar rahmatnya Allah. Itu. Lebih besarnya rahmatnya Allah, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ampunan Allah itu lebih besar ketimbang dosa kita. Sebesar apapun dosa kita. Hanya nggak boleh putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, menurut Sahih Muslim yaitu ada penjelasan dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatul khamsu, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadana ila ramadana
Mukaffiratun lima baina tidak batil kabair. Sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara kita. Di antara waktu-waktu tersebut, selama dihindari dosa-dosa besar, selama dia menghindari dosa besar. Jadi setiap kita sholat, ya, habis sholat diampuni dosa kecil kita. Istighfar. Kita puasa juga sama, antara puasa itu Jumat itu. Selama kita tidak melakukan kabair, dosa-dosa. Apa di antaranya dosa besar? Riba. Riba itu ya dosa yang paling umum sekarang ini, dosa besar yang sering kita lakukan di masyarakat yang paling populer saat ini. Ya zina juga marak ya. Tapi ya riba ini luar biasa. Banyak semua lini. Sampai negaranya aja ngeriba. Kita, waduh, masya Allah. Padahal dosanya dosa besar. Jadi dalam kitab Kabair, riba itu adalah salah satu dosa besar. Tobatnya gimana? Ya, jangan terusin lagi riba. Ya. Makan tuh harta ribanya. Stop aja. Gitu. Panjang lebar nanti ada pembahasan fikih bagaimana solusi ini dari riba kita yang sudah berjalan, misalkan KPR dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang berikutnya adalah ketika kita bertobat ini, ya, kita harus ada perasaan nggak betah. Kita nggak betah melihat kondisi kayak begitu. Artinya kondisi kayak begitu kita nggak diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertobat akan selalu berusaha untuk taat. Nggak akan betah. Hidup sebenarnya itu maksiat. Bawaannya pengen dirubah aja. Ya, walaupun kita paham nggak akan bisa kita merubah itu sendiri. Artinya kita nggak ada kemampuan untuk merubah seseorang. Kita hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan yang menjadi hak kita. Kita disuruh menyampaikan agama ini, risalah ini, ya kita sampaikan. Kita disuruh ya amar ma'ruf ya amar ma'ruf, disuruh nahi munkar ya nahi munkar. Kita hanya menyampaikan. Sehingga kita tidak menggenggam hati manusia. Tapi juga nanti yang harus kita pahami, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dihisab? Ikhtiar kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimahullah, maka untuk menjaga konsistensi taubat ini ya kita harus berjamaah. Harus sering-sering ta'lim, ibaratnya ngecas lah gitu ya. Untuk dan orang-orang yang memang untuk taubat juga. Kenapa? Karena berpengaruh. Kalau kita kumpulnya sama orang senang maksiat juga, ya sementara kita juga baru sembuh istilahnya, lama-lama akan ini terwarnai lagi tuh. Ya, ini mah semangatnya terwarnai. Semangat itu kan menular. Bagaimana malas. Oleh karena itu ya kita bergaul coba sama orang soleh. Bergaul sama orang soleh kan salah satu pembuat hati. Nah, oleh karena itu, sih pentingnya kita selalu berjamaah, mengikuti aktivitas ya, berjamaah bukan cuma sholat doang, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, masuk acara-acara begini, kita sebenarnya lagi ngecas tuh ya, bangkitkan semangat lah ya, bangkitkan semangat, karena ini bukan taklim, ya tabligh aja nyampe, taklim itu kan kita qiraatul kutub, talaqi ma'asyuyukh, wajahan, kita belajar ngaji. Kalau ini ya pemantik saja lah. Pemantik itu apa? Sumbu. Ya. Jadi dengan
nonton video ini, kemudian dia tambah semangat, berarti terjadi ledakan dalam jiwanya untuk lebih progres, gitu, untuk lebih baik. Tapi kalau dapat nasihat, ceramah dari sini diikuti, maulid di sana dia nyampe, dia masih maksiat aja, nggak berubah, malah masih begitu-begitu aja, ibarat petasan boncos, petasan boncos, petasan semblep, gitu guys. Nah oleh karena itu, ya, adanya risalah Islam ini yang mengajarkan taubat, ini bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ini juga bentuk cintanya Rasulullah SAW kepada umat. Nah, oleh karena itu ya, apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada para sahabat dan dilanjutkan oleh para tabiin sampai generasi kita melalui tangan ulama-ulama tabarah, ulama tabadah, dan kita pelihara, harus kita jaga. Dengan cara apa? Ya mengkajinya, menuntut ilmu. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia itu bisa jadi orang benar kalau dia nggak talabul ilmi. Gimana dong? Standar kebenarannya apa? Harus ada guru, gitu. Harus ada guru. Generasi kita sekarang ini, dan ini sering saya ulang-ulang, yaitu generasi kakutubin allati tudras, seperti kitab yang dipelajari. Kalau Rasulullah, ya di zaman Rasul itu belum ada disiplin ilmu. Artinya kodifikasi ilmu pengetahuan itu belum ada. Nahu, sorof, balaghah, mantiq, ya harus itu belum ada. Tajwid itu belum ada. Itu ada di kemarian. Tetapi apa pan ilmu tersebut itu sumbernya adalah ya dari Allah dan Rasulnya. Artinya Allah menurunkan kepada Rasulullah kepada malaikat Jibril itu. Quran wal hadis itu sumbernya. Adanya ilmu nasorof, adanya ilmu fikih, usul fikih dan seterusnya, itu sumbernya adalah Quran. Tapi di zaman Rasul itu sebagai sebuah disiplin ilmu tidak ada. Karena di zaman Rasul nggak ada istilah ikhfa, isyar, sebagai sebuah istilah ilmu tajwid, ya, itu belum ada. Kenapa? Karena sumbernya langsung dari Rasulullah. Rasulullah sebagai masdarul hukmi, salah satu masdarul hukmi atau masdar wahid standar. Ya. Ada masalah langsung merujuk kepada Rasulullah. Ada masalah langsung merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu guys. Nah kalau sekarang kan Rasulullah tidak ada. Caranya gimana? Caranya kita merapat kepada siapa? Kepada ulama. Zaman Rasul itu kafitrotin wa umar. Sesuatu yang sudah otomatis, sesuatu yang sudah fitrah. Nah kita itu Rasul nggak ada, sahabat nggak ada. Caranya gimana? Kita merapat kepada ulama, pada guru-guru yang mengajarkan kita. Talaqi ma'asyuyuh, qiraatul kutub. Kita ngaji, kitab, buka tuh kitab. Di situ ada sanad. Wal isnadu rahmatun lihadzil. Sanad itu adalah rahmat. Kenapa? Karena guru kita mengajarkan dari mana? Dari gurunya lagi. Dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi. Sampai pada gurunya, sampai kepada mu'allif hadzal kitab. Sampai kepada kitab yang dikaji. Penulis kitab tersebut punya guru, sampai kepada gurunya lagi, sampai kepada madzhab al-arba'ah. Madzhab lainnya lah ya, yang sampai kita kan kemudian sampai kepada tabi'in, sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimahullah, maka begitu kita ada upaya untuk taubat, maka kita hampiri pengajian-pengajian, taklim, komunitas-komunitas yang memupuk istiqomahan kita supaya terjaga, supaya tidak terinfeksi
Sekarang kan lagi musim kata-kata itu ya, corona apa. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam perkara taubat ini menjadi hal penting adalah kita tadi berjamaah, saling menguatkan. Kemudian apa? Kita sampaikan lagi kepada saudara-saudara kita ajak, kita melakukan aktivitas dakwah. Dakwah itu bukan kayak begini aja, bukannya dia pegang mic. Dakwah itu berjamaah, ada yang bagian misi, ada yang bagian kumpulkan jamaah, ada yang bagian bikin macam-macam lah, ya, tim. Ya, dakwah itu tim, tidak sendiri. Dia harus berjamaah. Apa? Karena ya keadaan ini tidak akan bisa dirubah kecuali bagaimana kita mengikuti generasi terdahulu. Dan generasi terdahulu itu merupakan sebesar-besar nikmat. Kenapa? Karena syariat yang Allah turunkan ini kan lengkap, sempurna, tanpa cacat, tanpa kekurangan, sedikit pun. Kamilan syamilan, sempurna, syamilan, komprehensif, menyeluruh. Gak ada satupun yang tidak dibahas. Masuk masalah corona ini pun dibahas. Semuanya nggak ada yang lepas dari pembahasan syariat ini. Kamilan. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan ini bisa jadi ya korban sistem. Ya, korban sistem. Ada memang yang orang nggak mau makan riba karena dia takut, sudah mengkaji, ya. Sehingga dia nggak mau tuh urusan sama bank konvensional maupun bank keliling, dia nggak mau. Tapi ada juga yang dia udah ngaji, udah paham, ikut juga riba. Kenapa? Ya sistemnya mendukung. Ya. Riba di negeri ini punya apa sih? Apa hukumnya? Bukan haram, mubah. Ya. Karena nggak ada sanksi apa-apa. Mungkin apa lagi? Perzinahan. Kita sering berjamaah, kemudian sampaikan pada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena dengan begitu itu akan memupuk suasana kebatinan kita, istiqomah kita. Juga ngaji, itu pesan saya ngaji secara intensif. Dan saya yakin, insya Allah teman-teman yang monitor ini, yang sedang offline ini termasuk orang-orang yang berusaha bertobat. Tobat. Dari apa? Khususnya dari masalah gua. Kenapa? Karena ya bahu-membahu lah. Susah. Kalau sendiri tuh Islam nggak ngajarin. Apalagi kan ayatnya jelas. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, takunu, takun, lamnya amri. Lamul amri itu lam yang menandakan perintah. Wal takun, harus ada. Minkum, ya, min litaba'in, minal mu'minin, dari kaum mukmin atau kaum muslimin, yad'una ilal khair. Yad'una fi'lun mudhari, yang bermakna hal wal mustaqbal, sekarang dan yang akan datang. Artinya sejak ayat ini diturunkan itu harus ada minkum, di antara kaum muslimin, ummatun, satu umat. Maaf tadi terlewat umatnya. Ummah ini apa maknanya? Kalau para fasirin menjelaskan, di antaranya ummah ini maknanya jamaah itu, bukan umat Islam secara keseluruhan, tapi di antara umat ini harus ada jamaah, harus ada kelompok, harus ada komunitas, ada ormas, orpol. Ngapain tuh kerjanya? Ya da'una ilal khair. Kerjanya adalah menyeru kepada al-khair. Al-khair bermakna al-Islam.
menyeru kepada Islam. Jadi menyeru kepada Islam, membimbing manusia, menunjukkan Islam. Artinya dia memberikan tawaran-tawaran solusi Islam. Gitu. Kalau konteks sekarang. Bicara corona, ya dikaitkan bagaimana hukum Islam. Sampaikan. Masalah ini bagaimana hukum Islam. Bagaimana hukum Islam. Semua ada. Disampaikan. Dan mengajak manusia kepada Islam. Istinafil hayatil Islam. Bahkan dia melanjutkan kehidupan, berusaha melanjutkan kehidupan Islam. Kehidupan ini maksudnya secara global ya. Ekonomi, sosial, politik, budaya, itu pakai Islam. Kalau sekarang mungkin Islamnya ada di kita masing-masing. Tapi ekonomi, sosial, politik, budaya, ya Islam. Ya, mungkin Islam. Ya da'un al-khair, ya itu terus-menerus. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Pakai ilmu Bukhari juga. Ya'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan kepada al-ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Al-ma'ruf itu adalah semua perintah Allah. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu namanya al-ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan dia mencegah pada kemunkaran. Apa itu al-munkar? Al-munkar itu adalah seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu al-munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang al-muflihun. Nah, ummah ini kan mufrad, tapi di sini di ujung ini menggunakan kata-kata ulaika sebagai alamat. Itu juga alamat jamak. Maknanya apa? Saya dapat itu maknanya adalah boleh banyak jamaah, boleh banyak kelompok, boleh banyak organisasi, komunitas, asalkan dia menyeru kepada Islam, dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga orang-orang yang taubat itu kondusif gitu mau saya. Rapatlah ke situ, ke kelompok-kelompok, ke komunitas-komunitas yang memang sedang berusaha untuk kembali kepada Allah. Rujuk ilallah. Kenapa? Karena faktanya bahwa maksiat itu menghasilkan dosa. Dan dosa itu menghasilkan fasad. Menghasilkan kerusakan. Mana ada dosa yang menghasilkan kebaikan, manfaat? Ada enggak? Ya ada mungkin kelihatannya kan. Tapi ya artifisial saja. Substansinya hakikatnya nanti mengantarkan pada kebinasaan. Nah, itu juga jelas kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Setelah nampak kerusakan di darat, di lautan. Bima kasabat aydin nas. Zahar al-fasad. Al-fasad menggunakan alif lam lil jinsi untuk seluruh jenis kerusakan. Muncul penyakit-penyakit aneh. Ya. Kebakaran, gempa bumi, ya, termasuk kerusakan karena manusia itu krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis kepercayaan, krisis kebudayaan. Ya, intinya adalah hilangnya keberkahan dari segala kebaikan. Bima kasabat aydin nas. Disebabkan karena tangan-tangan manusia. Mananya apa? Bisa babi ma'asin nas wa dzunubihim. Karena disebabkan maksiatnya manusia dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Yang demikian itu Allah tumpahkan mereka itu la'allahum yarji'un, agar dia kembali rujuk ila Allah, rujuk ila Allah, rujuk ila syariat. Itu. Kayaknya kondisi kayak begini nih, saya menyeru para teman-teman semua, saudara-saudaraku, masuk para penguasa, ayo kita tobat bareng-bareng. Ya, apalagi Allah udah negor nih pakai corona nih. Ya. Corona COVID-19, Allah udah negor, Masya Allah, udah pada kena itu pejabat-pejabat bagian ya. Ngapain lagi emang? Ayo kita kembali kepada Allah dan Rasul. Kita kembali kepada ajaran Islam.
Assalamualaikum, Afwan Tat. Ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Siap. Di mana pertanyaannya? Ya, silakan. Ada pertanyaan. Ini udah ada 4 pertanyaan, Tat. Oke, mangga. Assalamualaikum. Salam. Jadi saya bacakan pertanyaan di chat ya, Tat ya. Oke. Apa hukumnya sholat taubat? Betul. Yang kedua, apakah sholat tasbih juga bisa digunakan untuk sholat taubat selain sholat taubat itu sendiri? Ya. Yang ketiga, apabila kita sudah bertobat, lalu dia melaksanakan maksiat lagi, kemudian bertobat lagi, kira-kira diterima nggak tobatnya? Yang keempat, apakah ada sanksi bagi pelaku riba seperti tidak diterima ibadahnya? Itu dulu, Tat. Bukan itu dulu, itu mah banyak. Oke, siap. Ya, kita coba bahas dalam muzakarah ini. Yang pertama tadi hukum sholat taubat ya. Hukum sholat taubat itu sunnah. Hukum sholat taubat itu sunnah. Nah, bagaimana dengan sholat tasbih? Apakah bisa masuk sholat taubat juga? Ya, setiap sholat kan ada namanya ya. Setiap sholat itu ada namanya dan tergantung niatnya. Sama-sama 2 rakaat, tapi bisa beda itu. Ya, bisa beda. Kayak saya nih misalnya nih, masuk sholat 2 rakaat, meskipun gerakannya sama, ya, menghadap kiblat yang sama dalam satu musola di ruang dan waktu yang sama, tetapi dia bisa jadi beda. Kenapa? Karena niatnya. Saya bisa jadi niatnya ya niat sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah syukur atau sunnah lainnya lah. Yang lain misalkan qobliyah, sholat lainnya. Oleh karena itu, ya, kalau pertanyaannya bagaimana sholat tasbih? Ya, yang saya dapat guru-guru, ya sholat taubat itu ya niatnya sholat taubat. Kalau sholat tasbih, sholat tasbih. Ahsan ya keduanya dilakukan, karena sholat tasbih itu kan minimal seumur hidup. Ya, seumur hidup itu sholat sunnah tasbih dilakuin lah. Gitu. Yang kedua, apa tadi? Bagaimana hukum ya? Apakah sholat tasbih bisa digunakan untuk sholat taubat selain sholat taubat? Iya, itu tadi kan udah. Nah, yang ketiga berarti. Itu. Yang ketiga tadi apa? Apakah sudah bertobat lalu melakukan maksiat lagi, kemudian tobat lagi, apakah diterima? Apakah diterima? Ya itu tadi masuk kategori yang mana itu? Ya. Kategori 3. Ya. Nanti gini Pak, kita ini kan nggak mungkin terbebas dari dosa. Kita nggak punya sifat ismah. Semua kita sama lah, kita Allah sama. Kita berpotensi untuk maksiat, kita juga berpotensi untuk taat, sama semuanya. Nah, tingkatan-tingkatan yang bertobat itu, satu, orang yang taubat dia istiqomah terhadap taubatnya ini hingga akhir hayat. Ya. Jadi tingkat pertama taubatan nasuha. Dia bertobat istiqomah sampai mati, istiqomah dia. Ditinggalin itu dosa-dosa besar dia. Yang dia sengaja, yang dia tidak tahu, yang kecil-kecil dia coba dihindari, gitu. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau konteks dalam hal ini adalah makan riba, dia tinggalin riba jauh-jauhnya. Dia istiqomah. Dia tinggalin dosa-dosa besar lainnya. Dia istiqomah sampai akhir hayat, disebut dengan taubatan nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bertaubat. Kemudian dia istiqomah, dia mencoba istiqomah dalam ketaatan, kemudian dia meninggalkan seluruh dosa-dosa besar, tapi tetap melakukan dosa-dosa kecil. Kalau yang pertama tadi dosa-dosa kecil coba dihindari, benar-benar dia taubat. Ya. Ini dia melakukan taubat dosa-dosanya, ya dosa-dosa besar dihindari, dan dia melakukan dosa-dosa kecil tanpa ada azam untuk mengulangi lagi. Dia nggak ada niat untuk mengulangi dosa kecil itu. Lepasan dah gitu ya. Dan setiap dia melakukan dosa, dia selalu mencela dirinya. Bisa gitu. Siat lagi. Stop. Dan maksiat banyak banget, Pak. Ini untung lockdown ya, lumayan dah ngurang-ngurangin dosa. Kalau bisa maunya gitu. Karena kalau nggak lockdown, saya ngejar dosa mulu ini. Rumah saya pinggir jalan, coba itu.
Ya, kita jalan sebentar nih. Sandra, Margonda, bu, dosa mulu itu. Lagi malam minggu mah. Dosa mata, dosa telinga. Aduh, gitu. Ya, dan nggak boleh kita mengecilkan orang, nggak boleh. Jadi yang kedua tadi, yang ketiga itu, ini pertanyaannya, orang yang bertobat, ya, dan istiqomah dalam tobatnya dalam beberapa masa, kemudian dikalahkan oleh syahwatnya, sehingga sengaja dia melakukan dosa karena kalah sama syahwat. Ya, kalau tadi itu dia tidak sengaja atau apa namanya kondisinya itu dia berusaha untuk menghindari dan ada azam ya, untuk meninggalkan gitu loh. Karena emang nggak tobat ini pahalanya besar, makanya agak sulit ninggalinnya. Dari maksiat makanya sulit. Kenapa? Karena fadilah tobat ini besar. Yang ketiga ini, tipe yang ketiga ini dia tobat, kemudian istiqomah dalam tobatnya dalam beberapa waktu. Dia kalah tobatnya maksiat lagi tuh, karena kalah sama syahwat. Cuman orang yang ini, ya dia sengaja melakukan dosanya karena kelemahan diri dalam melawan syahwat. Dia sengaja itu. Nah, jadi tahu itu dosa, diterusin lagi, ditaubat lagi. Ya, tapi dia masih taat dan menghindari dosa-dosa lainnya. Ya, bahkan sudah azam untuk taubat, tapi masih menunda-nunda. Ntar ah. Ya, kenapa? Karena syahwatnya. Nah, orang yang begini ini dikhawatirkan akhir dari penghujungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa akharuna antarafu bidzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tobat dari riba. Dijauhin dia. Contohnya apa? Dia nggak minjem duit sama bank lagi. Tentu di kredit motor. Riba juga ya. Dan dia tahu gitu. Kenapa ada syahwat? Terus gimana ya Allah? Allah Maha tahu dah. Agak ada motor susah banget ini. Susah warawiri. Nggak ada mobil. Padahal kakinya masih lempeng. Maksudnya masih sehat. Ya, dia tahu itu maksiat. Ditunda lagi. Nah yang kayak begini ini khawatir dari kesudahan. Tadi istighfar lagi, ditunda lagi gitu. Ya, tipe orang yang ketiga. Yang mungkin tipe kita kali ini ya. Kelas-kelas kita lah ini. Ya, kelas-kelas amatir. Bukan kelas-kelas profesional atau superstar juga. Ya. Oleh tempat itu dia parah, jangan sampai ya. Dia udah tobat, istiqomah dan tobatnya, ya. Beberapa masa. Dia akhirnya melakukan dosa. Terus melakukan dosa, cuman nggak ada lagi. Kalau tadi itu dia masih ada penyesalan. Kalau yang level 2 tadi ada azam untuk kembali, yang dia ada penyesalan, ya, cuman ditunda-tunda. Nah kalau yang keempat ini, dia tobat, kemudian istiqomah sebentaran, umat lagi deh, maksiat lagi. Kenapa? Terus gimana? Nah yang tipe keempat ini bedanya, di hatinya itu nggak ada bisikan. Bisikan apa? Bisikan untuk nyesel, untuk kembali udah nggak ada. Mati aja itu hatinya. Ya, alhamdulillah. Dan ini adalah keadaan buruk dalam kesudahannya. Atau husnul khotimah. Jangan sampai dah. Jangan sampai. Gitu ya. Jadi terima nggak tobatnya? Insya Allah. Selama napas masih di penongkongan, tobat aja terus. Sehingga tobat kita kelas yang mana? Begitu beda. Yang penting mah kita husnuzon sama Allah. Kita bertobat. Cuma kita belajar ngindarin maksiat. Pelan-pelan. Karena emang kita dosa mah kan kayak cucian, Pak. Kalau bapak-bapak ngeliat ibu-ibu kita itu, piring udah bersih banget nih. Di wastafel udah gak ada piring kotor lagi nih. Pagi-pagi itu dicuciin. Ntar siang, jangankan siang. Sebentar udah ada lagi tuh. Sendok, tisin, piring, nambah lagi, kotor lagi. Dicuci lagi, kotor lagi. Terus aja begitu. Tapi kalau kita nggak cuci juga, numpuk. Numpuk makin bekarat. Jadi sumber penyakit. Makanya ya nggak apa-apa sementara ya seperti itu.
kita maksiat, kemudian kita berusaha untuk tobat. Nah, lepasan maksiat lagi, ya tobat lagi. Cuman jangan diniatin buat main-mainin. Dan itu gue ulang lagi begitu. Allah Maha tahu, geblek gitu mah, main-mainin Allah, jangan. Begor Mas Agung. Siap, Tat. Yang keempat nih, Tat. Ya. Apakah ada sanksi bagi pelaku riba seperti tidak diterima ibadahnya gitu, Tat? Ya. Jadi sanksinya tidak diterima ibadahnya. Ya sanksi itu sebenarnya ada sanksi itu. Nah, di perbuatan maksiat di dunia itu, apalagi sifatnya kayak begitu, itu ada sanksinya. Makanya sanksi itu ada sampai sempat ada kitab khusus ya, para ulama membahas tentang masalah persangsian itu. Kemudian ada satu judul kitab ya, yang kita kemarin tentang masalah obat. Nah kemudian bagaimana pelaku riba? Yang pasti disebutkan tuh dosa besar seperti menzinai itu. Apakah ibadahnya diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, Allah. Yang pasti ya, zina itu salah satu dosa besar. Minal kabair. Dalam kitab kabair itu dibahas zina. Kalau dukun kan tidak diterima sholatnya, khususnya ya kayak gitu. Kalau tobat ini, kalau riba ini kategorinya dosa besar. Kalau dosa begini Pak, baiknya kalau dosa itu jangan lihat besar dan kecilnya. Lebih jauhnya nih pembahasan, ya tobat itu, dosa itu ya lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Kenapa? Kalau kita ngentengin dosa-dosa kecil, lama-lama jadi gede itu biasa. Tapi kalau dosa kecil kita anggap gede begitu, ya Allah kita maksiat, buru-buru dia ngikis. Nah makanya dia ada ibarat corona. Nah kita kembali corona nih ya, lagi viral. Itu ibaratnya dia ada apa namanya, benteng-bentengnya. Dia sebelum masuk itu nggak langsung ke paru-paru. Ada benteng-bentengnya kan, tangan nggak dicuci, lolos mulut, ya mulut nanti masuk hidung atau tenggorokan, baru ke paru-paru. Itu juga begitu. Apa itu benteng-bentengnya? Amalan wajib. Pertama tuh amalan wajib. Kemudian apa? Amalan sunnah. Fadilah amal. Nah, kalau fadilah amal ditinggalin, maka jebol tuh benteng pertama. Tinggal yang kedua apa? Amalan sunnah. Kalau amalan sunnah ini jebol juga, tinggal satu amalan wajib. Amalan wajib jebol juga lah, udah ambiar gitu. Jadi proses seperti itu. Bagaimana Mas Agung? Siap, Tat. Ada satu lagi nih, Tat, masuk, Tat. Ya, saya setelah kita bertobat, apakah dosa-dosa yang lalu, terutama dosa besar itu akan terhapus atau diampuni? Atau masih dihisab di hari akhir? Tadi penjelasan di Ustadz itu kan arti taubat itu rujuk ya. Jadi rujuk itu kan pengampun, apa maknanya itu bukan makna pengampunan atau seperti apa, Tat? Gitu, Tat. Rujuk itu maknanya kembali. Makanya kan tadi kalau taubat itu dinisbahkan kepada kita taubat nih, manusia bertobat, itu maksudnya kita kembali dari maksiat. Jadi pergi kita tuh dari maksiat menjauh, kembali dari maksiat menuju ampunan Allah. Sedang berusaha menuju ampunan. Ya, kalau taubat itu dinisbahkan kepada Allah, berarti kembalinya rahmat Allah kepada kita, kembalinya ampunan Allah kepada kita. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, sama Umi nak, kunci sama Umi, kuncinya sama Umi, sama Umi. Bentar ya guys. Salah. Nah lanjut, sama Umi. Nah oleh karena itu, kalau taubat ini diampuni atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Kan tidak tahu. Cuma kita diajarkan berhusnuzon, selalu husnuzon, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kan kita nggak pernah tahu nasib kita ini bagaimana nanti di akhirat. Belum puguh. Ya enggak, kita melakukan amal soleh. Apakah kita mengira kemudian kita selamat dengan amal soleh kita itu? Ya belum tentu guys. Kenapa? Ya bisa jadi zahirnya kita melakukan amal soleh, tapi bukan lillah, bukan karena Allah.
Ada di situ riaknya, ada sum'ahnya, ada uzubnya, dan seterusnya. Makanya ya kita, Allah alam. Apakah amalan kita ini, siapa yang bisa tahu amalan kita diterima atau tidak? Termasuk apakah kita diampuni dosa kita atau tidak? Tidak ada yang tahu. Nah, karena kita cuma beramal secara ahsan, secara baik. Ya, baik itu ala sunnati Rasulillah, secara benar. Benar itu secara ahsanu amalah. Ahsan itu secara baik. Ya. Aswabuhu wa akhlasuhu. Aswab secara benar. Ala sunnati Rasulillah. Yang kedua, akhlasuhu paling ikhlas. Ya. Ala wajhillah. Dalam beramal itu hanya wajahnya Allah. Kita nggak pernah tahu kita ini diterima atau tidak. Gitu. Cuma kita hanya berusaha untuk kembali. Tetapi nggak boleh putus asa atas rahmat Allah. Kenapa? Karena kita masuk surganya kita itu karena rahmat Allah. Dan kita berupaya dalam melakukan amal ini sesuai dengan aturan Allah sedetail-detailnya, serinci-rincinya. Kecuali sahabat, kalau sahabat murid jamin itu ya, radhiyallahu anhum warḍu'an, atau orang mati syahid, ya syahid akhirah, atau syahid dunia wal akhirah, itu udah ada garansi dia mah, udah punya tiket. Nah kalau kita belum jelas, ya tuh duduknya di tribun belah mana begitu, ya biarin nggak duduk aja, cuman apa bersih-bersihin juga. yang penting masih dalam rombongan. Maka di situ ada pintu syafaat. Ya, nanti ada pembahasan lagi next berikut. Ada syafaatul uzma. Allah dari Rasulullah, dari guru-guru dan seterusnya dari para ulama. Ya. Jadi apakah taubat kita diterima atau dosa kita diampuni? Yaitu apa harapan kitanya. Kita berharap cemas seperti itu. Takut jangan sampai dosa kita ini tidak diampuni. Yang kita berharap agar Allah mengampuni dosa kita. Ya, ada sifat apa namanya harap-harap cemas dalam diri kita. Begitu guys. Guys lah. Gitu Pak Taufik ya. Wallah. Halo, saya dengan Taufik Pak. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, saya mau menanyakan, Tat. Ini kan saya membangun rumah yang saya miliki sekarang dengan cara riba, dengan pinjam uang di bank. Kemudian saya mengenal MTR, kemudian ikut SMHTR, disampaikan fundamental dan diajak bertaubat. Alhamdulillah, saya sudah bisa melunasi uang yang saya pinjam untuk membangun rumah tersebut. Lah, di sini disebutkan ada hadis Rasulullah Muhammad bersabda, janganlah membuat muta seorang yang memperoleh harta dengan cara yang haram. Jika dia infakkan atau sedekahkan, maka tidak diterima. Jika ia pertahankan, maka tidak diberkahi. Dan jika ia mati, kemudian ia tinggalkan harta itu, maka akan jadi bekal dia ke neraka. Nah, gini pertanyaan saya, Tat. Dengan apa namanya itu, ikut SMATR, kemudian saya diperkuat fundamental dan taubat sehingga saya bisa melunasi hutang untuk membangun rumah tersebut. Nah, apakah rumah yang tadi saya peroleh tadi itu termasuk di dalam hadis ini atau gimana, Tat? Saya harus bertobatnya lagi sehingga saya mendapatkan keberkahan di rumah saya sekarang ini seperti apa? Seperti itu, Tat. Yang pertama kita menyesal, kemarin udah ambil riba, ini kan bagian dari taubat, menyesal. Yang kedua kita nggak mengulanginya lagi. Yang kedua itu ada azam, kita tidak akan mengulanginya lagi. Ya kan? Nah yang berikutnya ya kita berupaya dalam mencari nafkah ini, dari harta ini dengan cara yang halal. Harta yang halal itu bukan menurut nilai-nilai universal. Ya. Kalau menurut nilai universal kan yang bukan dari kriminal itu halal, tidak. Yang halal itu yang menurut syariat halal, termasuk akad-akadnya. Kalau akadnya itu nggak benar secara syar'i, ya maka itu nggak halal. Gitu. Harus dibenahi. Gitu. Nah kemudian bagaimana dengan ketika kita melunasinya? Ya kalau dalam melunasinya berarti sudah selesai. Tadi kita ada tobat, tinggal mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah terima atau tidak? Wallahu a'lam. Terserah Allah, itu mah hak prerogatif Allah. Cuma kita optimis, husnuzon kepada Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, menerima taubat kita. Nah terkait hadis tadi, itu terkait barang haram. Kita hasil mencuri, hasil korupsi, kita sumbangin ke yatim, kita nyumbang masjid, kita nyumbang buat
sosial, kita buat nyumbang buat aktivitas dakwah Islam, itu bukan malah jadi pahala, malah jadi dosa. Atau harta riba kita, ya. Ada kita misalkan naruh uang di bank, kemudian kita dapat bunganya. Nah, bunganya itu kita buat pergi haji, buat nyumbang yatim, bukannya jadi pahala, jadi dosa. Itu maksudnya begitu. Atau kita simpen aja di rumah nih, ya. Itu bunga yang ada lebihan itu kita simpen di rumah, mengundang ketidakberkahan. Itu maksud. Jadi nggak boleh kita menginfakkan dengan harta dengan jalan yang baik dan benar, tetapi cara mendapatkan dengan jalan tidak benar. Jalan tidak benar itu salah satunya adalah aktivitas ribawi. Gitu. Kalau ya, gitu. Dengan rumah hasilnya tadi yang sudah selesai tadi, karena kita sudah selesai, insya Allah kita tinggal mohon ampun aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awalnya kan kita amin. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Tat, satu lagi nih Tat. Terkait ini, bagaimana kalau kita warga MTR pernah melakukan dosa besar nih, dosa riba dulu sebelum dapat hidayah hijrah, lalu bertobat, apakah dosa tadi berubah menjadi pahala ataukah sekedar diampuni saja? Dan apakah di hari kiamat nanti perbuatan dosa zaman jahiliyah yang sebelum hijrah tersebut dipertanggungjawabkan juga gitu? Dosa jadi pahala ya? Iya, yang pasti kalau bertobat itu ada pahalanya. Ada pahala. Satu, ya. Karena dia kan berupaya untuk mendekat. Dia niat taubat aja udah dapat pahala. Kalau bicara pahala, artinya dia berupaya untuk mendekat. Yang kedua, kalau di akhirat bagaimana? Ya, dihisab nggak? Ya kan kita mah bukan sahabat ya. Kalau sahabat mah kan dakhaulal jannah. Maksudnya apa? Masuk surga. Jangan masuk surga bigur hisab. Nggak ada hisab, udah punya kapling. Kayak kita mesen rumah sama Mas Agung. Tuh bayar dengan nempatin gitu. Tapi kalau model-model kayak kita begini ya, amal pas-pasan juga belum kali ya, Masya Allah. Itu hisab udah pasti. Ada yang namanya hisab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik dibalas kebaikan, berbuat buruk dibalas keburukan. Man amila sholihan fali nafsi, merasa berbuat baik untuk dirinya, berbuat baik, berbuat buruk juga. Allah nggak menjolimi kita sekali. Nah, hisab itu proses yang harus kita lalui. Gitu, ada. Jadi alam kubur nanti yaumul ba'tsi kita dibangkitkan. Ada yaumul mizan, ditimbang. Yaumul hisab, dihitung semuanya, diaudit semuanya, harta kita, umur kita, ilmu kita semuanya diaudit. Kemudian baru yaumul jaza tuh ujung-ujungnya. Hari pembalasan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia masuk surga, sebagian lagi masuk neraka. Gitu. Cuma kita optimis saja. Kullu ummati dakhala jannah gitu kata Nabi. Setiap umat itu akan masuk surga. Tapi ada hisab. Nah, hisab itu mana yang paling berat? Dono. Kalau paling berat itu amal buruknya, ya, dengan seadil-adilnya Allah menghisab kita, dan kita mendapatkan keburukan di akhirat, yang ujungnya neraka. Kalau mendapatkan hisabnya itu yang paling berat adalah kebaikannya, ya, maka akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Makanya nggak boleh ngeremehin kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Itu akan nambah-nambahin hisab, timbangan, mizan. Dan jangan ngeremehin juga perbuatan dosa kecil pun. Kenapa? Karena berat-beratin keburukan. Kalau lagi wudu diajarin kan, basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma a'tini, Allah berikan kepadaku kitabi, kitab catatan amalku. Karena nanti tercatat kan, setiap hari kan kita catat amal kita.
Biyamini dengan tangan kanan, wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang gampang. Yang kiri Allah malah tu'tini kitabi, ya Allah jangan kau berikan kitab di tangan kiriku, bishimali dengan tangan kiriku, au min wara'i zuhri, atau dari belakangku. Jadi kalau hisab pasti kita ngalamin. Dan seluruh dosa kita, kemarin kita makan riba pasti dihisab. Ingat Allah ampunin apa enggak? Itu hak prerogatif Allah. Makanya sampai ada sholat taubat, kita istighfar terus, tidak ada henti-hentinya. Kita juga azam untuk menjauhi, kita juga ngajak orang jangan ambil riba. Rasulullah sendiri istighfar. Gitu, Pak. Jadi nggak bisa terhindar kita dari hisab. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan diberitakan tentang apa yang kita berbuat. Surah Yasin jelas banget lagi itu kan. Apa itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Tangan kita nih yang tadinya tanda tangan buat riba nih, tangan kita nih tanda tangan buat cair riba jadi saksi. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Cuman kemudian akhirnya kita tobat. Dan Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha rahim. Jadi kita optimis. Makanya kita semangat ngajinya, solehnya, harapannya kita husnul khotimah, diampuni dosa kita. Awas bisa mah jelas kita bisa. Lalu proses sidang dulu dah, begitu. Kita juga ada kesempatan lagi syafaat. Begitu kalau ringkasnya ya, Pak siapa tadi ya? Ya, Pak penanya terhormat. Gitu Mas Agung. Ya, siap. Ini kayaknya Pak Suherianto ini. Pak, ada yang mau ditanyakan mungkin ya? Ya. Satu lagi ya, Bu. Satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Halo. Silakan Pak. Iya, Pak. Iya. Sekarang gini, Pak Dede, terkait dengan masalah taubat. Orang kafir yang berbuat maksiat dari awal hidupnya sampai kemudian dia bertobat, kemudian salah satu implementasi dari tobat itu dia otomatis kan mu'alaf, bersahadat. Kemudian ulama mengatakan ketika dia sudah bersahadat bertaubat, berarti dosa-dosa yang lalu itu kan dihapuskan. Ibaratnya dia seperti anak bayi lagi. Kemudian ketika dia berbuat baik berarti surga nanti jaminannya. Kemudian kita kaitkan dengan ini hadis riwayat Ibnu Majah. Itu kan ada seorang kafir juga yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia niat bertobat. Kemudian dia tanya kepada pendeta. Pendetanya mengatakan bahwa tidak bisa untuk bertobat, untuk diampuni dosanya yang 99 orang itu. Ternyata akhirnya pendeta itu dibunuh 100 orang. Kemudian tanya lagi bahwa ini nanti kalau ke sana, ke tempat si fulan sana itu yang tanyakan aja. Kemudian ketemu sama orang Islam bahwa bisa diampuni dosanya. Dia menuju suatu daerah tertentu, kemudian di tengah perjalanan dia akan meninggal. Dia meninggal. Dan akhirnya kan ada dua malaikat azab sama malaikat rahmat. Malaikat azab mau ambil karena dia itu adalah selama ini adalah dosa terus. Sementara malaikat rahmat itu kan mau direbut karena dia bertobat. Kemudian ada seorang datang menghakim malaikat lain yang berupa orang. Kemudian diukur aja sekarang jaraknya. Ketika dari tempat dia mau bertobat sampai ke kota yang mau ditobatin itu jaraknya lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat yang kota yang mau ditempatkan sebagai taubat. Hingga akhirnya malaikat rahmat yang ambil. Itu berarti di situ bisa disimpulkan bahwa ketika orang kafir tadi sudah punya niatan taubat terhadap kesalahan-kesalahan selama ini, namun dia kan juga belum melakukan syahadat, itu berarti tetap diterima dan jaminan surga. Gimana itu? Penjelasannya itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, penjelasan itu benar adanya. Ya, benar adanya. Garis yang sangat panjang. Maksud saya gini, kalau orang mau masuk Islam, kemudian apakah dia diampuni dosa masa lalunya? Iya. Syahadat itu kan menghapus dosa masa lalu dia. Kenapa? Karena kan awalnya dia menjadi taklif.
ya, mukallaf, ya, kita sebagai mukallaf, ya kan, ya setelah dia mengucapkan syahadat, ada hukum-hukum di situ. At-taqayyudu bi ahkami syar'iyyah, terikat dengan syariat. Tetapi orang yang dia belum mengucapkan syahadat, dia belum terikat dengan syariat secara langsung, ya, secara personal, ya. Tetapi dia dituntut untuk apa? Untuk syahadat. Karena waktu itu dia belum mukmin, ya, dia banyak maksiat segala macamnya. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, hapus. Ini rahmat Allah, rahman rahim Allah. Kemudian dengan hadis tadi, dia belum sempat mengucapkan syahadat, ya kan? Tapi dia sudah menuju, sedang berubah. Nah, ini hadis ini menggambarkan tentang kasih sayangnya Allah dan terbukanya pintu taubat Allah. Allah Maha memberi penerima taubat. Itu yang kami tangkap. Jadi Allah Maha menerima taubat hamba. Yang kayak begitu aja, kan begitu ya pemahaman. Bunuh berapa kali, nanya, dibunuh lagi sampai dia dulu ajalnya tiba, belum nyampe. Kemudian diukur, ya, dia masuk, ya, orang yang sudah mendekati dia akan berubah. Nah, artinya apa? Dia dari keterangan itu kita dapati adalah bahwa Allah Maha penerima taubat. Kita ini harus optimis, harus husnuzon kepada Allah. Makanya yang dilihat yaitu adalah akhir dari umur kita. Akhir, ya, urusan itu kan yang lihat akhirnya, ya. Betul nggak, Pak? Yang lihat akhirnya. Kalau tahu akhirnya riba kayak begini nih, misalkan hutang-hutang yang luar biasa, nggak akan, Pak, Bapak kayak apa namanya, berusin tuh akad tuh. Yang dilihat tuh akhirnya, cuman kan kita akhirnya nggak pernah tahu. Termasuk dalam Islam ini, dalam kehidupan ini, iya bergajulan, apa dimakan, wah, berzina segala macam, tapi ujungnya dia tobat dan Allah terima tobatnya. Kita ngomong apa? Makanya, ya, ada doanya tuh kan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita berusaha taubat, gitu. Tapi akhir ini juga harus melalui proses, gitu, Pak. Karena orang meninggal itu berdasarkan kebiasaannya, gitu ya, Pak, ya. Kira-kira begitu ya. Udah mau maghrib ini, bagaimana ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak Dodi, suaranya. Ya, Ustaz Agung. Ya, feedback. Siap. Gimana? Nih, tanya Ustaz Dede dulu. Gimana, Tat? Mau ada pertanyaan lagi, Pak Dodi? Ada nih, Tat. Ada pertanyaan lagi. Boleh, masih bisa, Tat? Ya, enggak, kita sepakat dulu jam berapa ini. Kalau untuk waktu Indonesia bagian Depok, ini waktunya prepare buat sholat maghrib. Ya. Masya Allah. Ya, tapi terserah dah. Oh, ini saya jawab ringkas saja ya. Kalau saya tahu saya jawab. Pak Dodi, silakan. Tapi itu mungkin Assalamualaikum, Ustaz. bisa dikecilin suaranya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ringkas saja ini, Ustaz. Tadi menarik dengan terakhir tadi Ustadz menyatakan bahwasanya ketika kita bertobat, kita berharap tobat kita itu akan dihapus, tobat kita itu diterima sehingga nanti kita tidak dihisab di sana. Nah, ini menarik sekali dengan perkataan Ustadz tadi bahwasanya ketika kita bertobat itu kita tetap dihisab. Nah, ini apa yang menjadi kekhawatiran kita, apakah tobat kita yang kita laksanakan itu diterima apa tidak, dan bagaimana supaya kalau memang benar kata Ustaz tadi, bagaimana tobat kita itu benar-benar diterima oleh Allah gitu. Nah, itu singkat saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ringkas sepeda ya, Pak Dodi ya. Tadi saya menyatakan bahwa tobat, kita berharap tobat kita diterima, artinya dosa kita diampuni. Tobat diterima itu kan maksudnya dosa diampuni. Yang kedua, tentang hisab, pasti kita akan melalui hisab. Hisab itu bagian dari kehidupan kita, anak manusia, yang iman, yang kafir, semua jenis manusia itu dihisab. Ada memang kekhususan buat manusia yang nggak dihisab, dia masuk surga bigor hisab. Ya, walaupun orang ini sangat takut hisab, tapi Allah sudah jamin. Itu diantaranya para sahabat Nabi. Ya, kalau kita hisab pasti. Tinggal nanti tobat kita diterima atau tidak. Kalau tobat kita diterima, berarti
diampunin tuh saat hisab dosa-dosa kita. Kalau nggak diterima ya nggak diampunin. Tetapi Allah dalam Al-Quran banyak menyatakan Allah itu maha penerima taubat. Dalam hadis juga dijelaskan banyak sekali menjelaskan bahwa Allah itu membuka pintu taubat hambanya sebesar-besarnya sampai Allah itu girang banget, seneng banget kalau ada hambanya yang bertaubat, itu seneng banget, berbiasa gitu. Nggak ada bedanya dapat kita punya anak bandel banget dah, yang kerok gitu, bapaknya dibuat juga anak perawan gua kabur misalnya, atau dia berubah gitu, berubah baik, kita seneng nggak? Seneng. Allah juga begitu ketika kita bertobat dengan tulus, ya, Allah ridho, mudah-mudahan kita husnuzon. Nah, kemudian tadi berikutnya apa dihisab? Pasti dihisab. Caranya bagaimana? Tadi, ya, satu, nyesel kita udah masih tuh nyesel, ya, bila perlu nangis gegoseran, ampun sama Allah itu di sepertiga malam. Yang kedua setelah nyesel nih apa? Ya, menyesali dosa. Yang kedua kita juga berazam, beriktikad, nggak akan kembali lagi Allah, nggak akan saya deketin lagi. Itu yang namanya riba gitu, riba ya. Nggak akan saya coba lagi Allah, dan kita benci banget sama perbuatan gitu. Itu azam namanya. Perbuatannya ya, bukan sama orang. Nah yang berikutnya, ya, walaupun kita mampu untuk mengulang kembali, ambil ngeriba lagi itu kita mampu, tapi kita nggak memutusin. Itu aja. Nah, yang ketiga ini terkait dengan hukukul adami. Artinya hak-hak manusia yang kita pakai. Kita pernah pakai duit orang atau mengambil dengan jalan yang dolim, ya kita minta ridhonya atau dipulangin atau minta ridhonya. Gitu. Kenapa? Karena yang berat ini masalah harta yang berat. Harta itu urusannya sampai akhirat. Nyarinya gimana ditanyain, belanjainnya gimana ditanyain, nyarinya bener, dibelanjanya nggak bener, sesuai syariat, jadi urusan. Nyarinya nggak bener, dia korupsi, ya, dibelanjain buat umroh, bang masjid, urusan anak yatim, nggak bener juga. Ujungnya ditanya, ujungnya lagi ditanya, pongkol ditanya, gitu. Begitu beda ya. Nanti lanjut lagi deh ya, nanti ya. Oke. Ya, ini sudah mau ini 17.45. Ya, siap. Ntar kita ada lagi dah. Iya. Ini banyak emang yang nonton banyak ini, Mas. Banyak di Indonesia banget. Kayaknya ini. Di Indonesia. Tadi ada hampir 40-an lah, 40. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Teman-teman NTR semuanya ya. Sama-sama. Sebelum saya closing nutup, Assalamualaikum. Kita baca Fatihah dulu ya. Semuanya nih, khususnya buat yang lagi monitor maupun offline, kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari bala bencana yang lagi sekarang ada COVID-19 nih, biar kita dijauhi semuanya. Biar kita pada sehat, kemudian lagi terbelit masalah, biar masalahnya segerakan diselesaikan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk diselesaikan. Karena suratul Fatihah ini surah doa ya. Bi barakati suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kullin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah-salah kata saya mohon maaf ya, karena kejahilan, keterdilan saya, kebodohan saya. Kalau yang benar itu ya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita semoga bisa mengambil manfaat atas apa yang telah kita dengarkan bersama. Baik, mari kita tutup oil hari ini dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kon pagi. Tesnya Jumat ya? Iya, Jumat. Jumat ya? Iya, Jumat.
Ustaz. Oke. Ini saya lagi mau matiin recordnya, saya belum tahu. Oh iya. Ada yang 8 golf tuh. Atau Taufik 8 golf tuh. Apa? Atau Taufik 8 golf. Tuh kalau on air semua suaranya ini soalnya apa namanya? Denging. Ya nanti Ustadz minta jadi moderatornya aja. Jadi bisa kontrol audionya. Diapain? Jadi moderator. Jadi adminnya, jadi nanti bisa kontrol audionya mana yang bisa diinin, bisa setel. Yang ada pertanyaan tinggal waving hand gitu, kasih tanya begini, nanti tinggal dibuka mikrofonnya. Coba antum angkat tangan, Pak. Antum angkat tangan coba, Patri. Waving hand. Bukan di itu. Oh iya. Teknisnya sama itu aja, sama siapa namanya, Eko, sama ya? Eko. Baik, insya Allah nanti hari Jumat lagi ya, hari Jumat jam 16 sampai jam 17.30. Saya tadi lupa tidak menginformasikan waktunya juga tadi ya. Itu Ustaz, cara nengok peserta yang nonton gimana tuh Ustaz? Mau apa? Cara nengok, melihat yang menonton lah gitu. Iya, itu pada aplikasi ini. Ya di off-kan. Soalnya banyak. Kan ada 30, kadang 40. Jadi hanya yang bisa melihat. Hanya pembicara saja dan adminnya. Iya, siap Ustaz. Siap. Ustaz, kami kan di sini ada grup apa juga, OLC setiap malam Sabtu. Jadi kami nggak boleh kumpul-kumpul itu. Untuk saat ini memang masih diberhentikan. Jadi kalau misalnya menggunakan aplikasi ini gimana caranya, Ustaz? Di mana itu, Pak? Pak Aziz di mana posisinya? Di Batang Kuis, Ustaz. Batang Kuis, Medan Deli Serdang. Wih, Medan. Iya. Salam kenal, Ustaz. Di Medan ya. Sudah komunikasi sama MTR Medan? Kemarin katanya memang diinikan aja dulu. Cuman kami Korda Deli Serdang. Biasanya kita pakai ini kalau nggak Zoom ya. Itu coba dikoordinasi dengan MTR di sana. Oh, iya siap. Auratnya Pak, aurat. Ya mungkin itu ya. Saya belum bisa matiin karena saya lagi chatting itu Pak Ekonya. Iya, saya izin lah ini Ustaz ya. Terima kasih Ustaz arahannya. Di chatting itu ya Pak Aziz ya. Iya. Ya. Ya, salam kenal Ustaz. Siap, saya Agung. Ustaz dari mana nih Ustaz? Saya dari Lampung. Sekarang tinggal di Depok. Masya Allah. Ya izinlah saya Ustaz ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ngambil doang. Iya. Habis sendiri. Kan ada Debbie. Pakai itu lagi. Pakai tubi.